Gabut nih, buka IG ah. Wih, beneran ini. Kok murah banget? Garansi. Baca lagi ya. Ih, ada garansinya. 1 tahun. Wah, ini murah banget ini. Tapi cuma sampai malam ini aja. Oke, sekarang scrolling page di sosial media seperti IG, Facebook, Twitter, dan lain-lain seperti merupakan hal yang lumrah atau bahkan wajib di era saat ini. Nah, terkadang kita akan melihat postingan-postingan yang menarik. Pernah dong kamu melihat iklan atau postingan di sosial media yang membuat kamu melakukan sesuatu? Misalkan kamu melihat membaca suatu postingan sampai akhir, atau kamu klik link bio atau redirect ke landing page, dan kamu menghabiskan waktu di sana untuk membaca semua tulisan sampai akhir. Atau bahkan kamu langsung melakukan transaksi ketika melihat iklan tersebut. Nah, tulisan seperti ini tidak dibuat asal-asalan loh. Ada tekniknya. Nah, teknik menulis ini disebut teknik copywriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Al-Faruq Abdullah. Saya merupakan dosen di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang apa itu copywriting dan bagaimana rumusnya. Dan saya akan sharing 3 tips untuk membuat copywriting yang powerful. Oke, penasaran? Mari kita mulai. Let's start. Copywriting adalah seni berjualan melalui tulisan. Tulisan bisa melalui advertising, bisa melalui caption di sosial media, atau bisa di body email saat Anda melakukan email marketing, atau bahkan di landing page yang Anda susun. Nah, tergantung berdasarkan dengan kegiatan marketing yang Anda lakukan. Output dari copywriting ini adalah copy, atau yang disebut dengan, atau jika ditranslate artinya adalah naskah atau transkrip. Nah, copy ini berisi tentang konten atau tulisan yang mengandung ajakan atau bagaimana mengandung untuk aksi serta membujuk para pembaca atau para customer Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Ya, ini adalah tentang teknik bagaimana membujuk pelanggan Anda untuk mengikuti perintah Anda. Apapun perintahnya yang berkaitan untuk menghasilkan konversi. Konversi apa aja itu? Ya, bisa seperti misalkan closing atau transaksi terhadap produk yang Anda jual, yang Anda tawarkan, atau bisa mungkin registrasi, mungkin bisa share, bisa subscribe, atau misalkan bisa tentang memperkenalkan brand Anda, dan lain sebagainya. Tergantung tujuan konversi masing-masing bisnis. Nah, makanya jika Anda saat ini merasa jualan Anda masih sepi, atau misalkan jualan Anda gitu-gitu aja, atau misalkan dirasa kurang nampol, Anda nggak usah langsung buru-buru menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, cari duit kok gini banget. Nah, mungkin bukan Tuhan yang salah, atau Anda mungkin hanya perlu merubah tulisan Anda. Nggak perlu buru-buru Anda mungkin langsung, wah cari programmer, kita rubah landing page, kita rubah email, kita rubah websitenya, atau misalkan kita rubah channel traffic source-nya, kita ganti channel yang lain, atau mungkin kita ganti customer service-nya, mungkin customer service-nya ini suaranya kurang bagus, atau mungkin kurang enak dilihat, atau dan lain-lain. Nah, sebaiknya Anda berhenti sejenak, lalu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Nah, kemudian cobalah Anda perhatikan tulisan dari produk yang telah Anda buat. Karena
Faktanya, merubah tulisan ini adalah cara yang paling mudah dan cara paling gampang dan cara paling murah yang bisa Anda lakukan dibanding Anda melakukan teknik-teknik lainnya untuk merubah bisnis Anda. Karena dengan menggunakan kata-kata yang tepat, ini akan bisa menghasilkan hasil akhir yang berbeda pula. Nah, inilah copywriting. Lalu Pak, bagaimana sih rumus copywriting yang baik? Nah, rumus copywriting yang baik adalah AIDCA atau dibaca AIDCA. Apa aja itu AIDCA? Yang pertama, attention atau perhatian. Coba Anda buatlah headline yang menarik, headline yang bagus agar menarik perhatian pembaca atau customer Anda. Lalu yang kedua adalah interest. Nah, di sini coba Anda buat kata-kata bagaimana ceritakan permasalahan yang dihadapi customer, lalu kemudian Anda buatlah solusinya, Anda ceritakan solusinya. Lalu yang ketiga yaitu desire, yaitu hasrat, keinginan. Coba Anda buat lebih meyakinkan bagaimana ini berhubungan dengan emosional konsumen, gitu. Sangkut pautkanlah dengan sisi emosional mereka. Lalu yang berikutnya adalah C, conviction. Ya, itu artinya bagaimana Anda membuat keyakinan terhadap produk Anda, bisa mulai dari memberikan testimoni atau bisa memberikan review dari para ahli atau bisa data-data terkait produk Anda, lalu atau bisa mungkin kenyamanan, keyakinan dari garansi produk yang bisa Anda tawarkan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu action. Pastikan Anda bisa mengarahkan para pengunjung yang ada untuk mendapatkan produk Anda dengan mudah. Berikut adalah 3 tips atau 3 cara untuk membuat copywriting yang powerful yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, fokuslah kepada benefit, bukan pada fitur. Nah, ini merupakan kesalahan umum nih yang banyak dilakukan oleh para marketer dan para business owner. Mereka terlalu sibuk, mereka terlalu bangga terhadap fitur-fitur yang ada di produk yang mereka jual. Misalkan contoh, ada satu pebisnis, apa nih ya, anggap aja misalkan ini skincare lah, skincare buat muka. Nah, pebisnis pertama, dia akan menawarkan jualannya seperti ini. Skincare Asoy ini terbuat dari kulit manggis yang ekstrak kulit manggis yang didapatkan dari tengah pulau Amazon, dan untuk mendapatkannya harus melawan anaconda dan aligator, dan saat proses pembuatannya ini harus melalui proses yang sangat higienis dan kedap udara. Nah, terus habis itu langsung ngasih customernya atau calon pembeli, gue harus bilang wow gitu. Siapa yang peduli gitu. So what? Nah, coba bandingkan dengan pebisnis kedua yang menawarkannya seperti ini. Misalkan skincare Asoy, gunakanlah skincare ini 7 hari berturut-turut, maka dapatkanlah wajah yang putih, mulus, bersih, cerah seperti opa-opa Korea. Nah, bayangkan seperti itu. Kira-kira menurut Anda mana yang potensi jualannya lebih laku, lebih laris manis Tanjung Kimpul? Ya, tentu aja yang kedua ya. Karena di yang kedua dia jelas memberitahukan apa benefitnya. Karena mungkin aja para calon pembeli yang sedang ingin memperbaiki kulit mukanya, atau mungkin frustasi bahkan karena nggak dapat pacar, atau mereka ingin melakukan impression kepada pasangannya dengan cara memperbaiki perawatan muka, mereka akan tertarik dengan pilihan yang kedua atau jualan dari bisnis kedua. Maka sebenarnya orang itu, customer itu, mereka tidak peduli dengan produk kita. Yang mereka peduli adalah bagaimana caranya produk kita dapat memecahkan masalah mereka. Bagaimana caranya produk kita bisa memenuhi hasrat kebutuhan mereka. Itu tips yang kedua sekarang. Tips yang kedua adalah
gambarkan transformasi. Nah, sekarang Anda pertegas kembali apa yang akan didapatkan oleh konsumen atau audiens Anda ketika membeli produk Anda. Ingat, mereka bukan membeli produk, tapi mereka adalah membeli transformasi atau perubahan. Nah, kita tidak membeli produk kecantikan atau tidak membeli kosmetik, tapi kita membeli rasa perhatian oleh pasangan kita, rasa kasih sayang oleh suami atau istri atau pacar kita. Kita nggak ngebeli kunci gembok motor, tapi kita membeli keamanan saat kita meninggalkan motor di parkiran. Kita nggak ngebeli juicer, tapi kita membeli hematnya atau praktisnya memakan buah tanpa harus ngunyah-ngunyah. Habis itu kita juga nggak membeli bor, tapi kita membeli bagaimana lubang di dinding bisa tercipta. Kita nggak beli Ferrari atau Lamborghini mungkin, tapi kita membeli gengsi saat kita memakainya di jalanan atau saat kita kumpul dengan teman kita di kampus misalkan. Nah, seperti itu. Maka mari perjelaslah saat Anda membuat copywriting, transformasi apa yang dapat dilakukan dengan produk Anda, apa yang akan terjadi perubahan terhadap produk Anda. Oke, berikutnya tips yang ketiga. Yang tips ketiga, buatlah cerita. Loh, kok cerita Pak Farouk? Ya, karena cerita ini merupakan salah satu cara yang paling menarik perhatian manusia. Ya enggak? Setiap hari mungkin kita banyak mendengarkan cerita, baik curhatan teman, obrolan kantor, obrolan teman kampus, di TV, film, Netflix, YouTube, atau lirik lagu, ya kan? Semua lebih gampang menarik perhatian dan semua lebih gampang diingat. Gitu. Karena dengan cerita ini sangat mudah diproses oleh otak kita dibandingkan penyerapan informasi lainnya. So, dengan cerita ini terkadang bisa membuat ego manusia kita lebih bersahabat seperti itu. Nah, teknik ini dinamakan storytelling. Nah, marketer yang jago adalah marketer yang bisa storytelling. Banyak brand-brand besar yang melakukan teknik storytelling. Contohnya misalkan Steve Jobs ketika Steve Jobs dengan brand Apple-nya melakukan presentasi yang memukau saat launching produk. Wah, ceritanya yang dibuat keren banget. Nah, akhirnya berbondong-bondong orang antri di Apple Store saat mereka launching produk. Siapa lagi? Misalkan Elon Musk. Wah, Elon Musk ini luar biasa banget nih. Dengan visinya yang sangat besar, dia bercerita misalkan tentang bagaimana manusia bisa mendarat di Mars, hidup di Mars, atau dengan produk-produk lainnya seperti Tesla dan SpaceX dan lain-lain. Nah, itu semua dengan cerita. Atau enggak, dan contohnya lagi nggak usah jauh-jauh, ketika rekan-rekan melakukan contohnya misalkan ketika rekan-rekan mungkin sedang ikut seminar motivator gitu. Wah, motivatornya ceritanya kenceng banget kan, bagus banget, memukau banget. Lalu di tengah seminar atau di akhir seminar disisipkan tentang bagaimana produk-produk mereka seperti buku, CD, audio, dan lain-lainnya. Sehingga tanpa banyak perlu dipaksa, hampir semua peserta saat melakukan seminar mereka membeli produk yang ditawarkan oleh sang motivator. Atau lagi nih contohnya, bahkan ketika jualan di pinggir jalan, bakso atau apa gitu, menjadi viral ketika ada blogger atau food blogger gitu, influencer, mereka melakukan review terhadap makanan tersebut. Nah, dengan cerita yang dikemas oleh blogger food itu, sehingga banyak orang yang penasaran dan tertarik, sehingga mereka berbondong-bondong datang. Kalau di Depok nih, dekat saya ada tuh namanya bakso ngumpet. Tempatnya kecil, maksudnya kecil tuh susah untuk diakses, nggak bisa mobil masuk, motor aja mesti parkir agak jauhan dikit kan. Nah, kalau mobil mesti jalan dulu tuh, ada effortnya. Tapi tiap hari rame banget. Wah, orang datang situ ngantri. Karena ada influencer atau food blogger yang datang cerita tentang bakso ngumpet ini. Sehingga jadi viral. Nah,
Pesannya apa? Maka rekan-rekan Anda harus bisa menemukan hal unik dalam produk Anda dan kemudian buatlah cerita untuk audiens Anda. Oke, demikian tentang copywriting dan tips-tips yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa kepada mahasiswa saya untuk mengerjakan forum dan kuis ya, karena itu untuk absensi kalian dan penilaian kalian setiap minggunya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.